Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Penyebab perceraian di era milenial. Punya istri yang cantik dan seksi atau memiliki suami yang kaya, ganteng dan hidup serba ada. Apakah menjamin rumah tangga Anda akan harmonis? Tentu tidak. Lalu apa penyebabnya? Penyebab perceraian di era milenial ini, di era yang penuh dengan digital, semua serba canggih, semua serba gadget dan semua itu serba gadget dan serba cepat banget. Jadi penyebab perceraian di era milenial. Oke, di video kali ini Eva akan menjelaskan secara detail, akan mengupas secara detail tentang penyebab perceraian di era milenial. Pasti Anda semua bertanya dong, kenapa sih di era yang serba canggih, mereka hidupnya juga sudah mapan, hidup yang serba ada, istrinya cantik, suaminya ganteng, tetapi berakhir di pengadilan alias perceraian. Kurang apa mereka? Kalau perceraian itu karena masalah ekonomi, kenapa orang yang kaya-kaya itu banyak yang bercerai? Arti yang begitu cantik dan seksi, hidup yang bergelimangan harta bisa bercerai? Di sini saya akan mengupas tuntas seputar penyebab perceraian di era milenial. Yang pertama adalah media sosial. Nggak bisa dipungkiri lagi, nggak bisa dibohongin lagi. Penyebab perceraian di era sekarang, di era yang serba digital ini, adalah faktor yang paling utama adalah media sosial alias Facebook. Kalau Instagram nggak begitu kuat banget ya. Kalau hampir semuanya kan menggunakan media sosial, kan hampir semuanya menggunakan Facebook. Semua dari yang berpendidikan rendah sampai yang berpendidikan tinggi banget, yang duduk di bangku perkampusan itu pasti mereka mempunyai Facebook. Yaitu media sosial Facebook itu sudah familiar banget, hampir semuanya menggunakan Facebook. Jadi Anda berhati-hatilah menggunakan Facebook. Banyak orang ya dari awalnya, kalau dulu Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, berbeda dengan di era yang serba digital ini. Jadi penyebab yang paling mendasar banget di era yang serba milenial ini adalah media sosial, yaitu Facebook. Dari yang tidak kenal, mungkin rumahnya yang berjauhan, dari yang tadinya nggak kenal banget jadi kenal karena berteman lewat Facebook. Kita berteman dengan Facebook kan ribuan orang, kita nggak mengenal mereka itu asalnya dari mana. Awalnya mereka cuma nge-like. Saat kita bikin status mereka nge-like, saat kita update status terbaru pasti like, kita upload foto yang cantik, yang ganteng, mereka like, akhirnya komen. Dari komen itulah, komen sering-sering komen itulah, akhirnya komunikasinya menjadi intens dan mengarah ke inbox alias messenger, yaitu dari tadinya cuma nge-like aja di Facebook, lalu beruntun ke inbox. Dari inbox mereka bisa video callan, bisa calling, bisa komunikasi, bisa intens banget melalui messenger. Dari messenger itulah masalah dimulai, mungkin saling cipika-cipiki, saling gimana, akhirnya mereka saling dekat, bahkan lebih dekat dari pasangannya. Mungkin bagi perempuan yang sudah menikah, suaminya sibuk bekerja, alias mereka akhirnya menggunakan waktu luangnya itu untuk video callan dengan teman Facebooknya. Begitu juga dengan laki-laki, mereka yang nggak bisa mengendalikan diri akhirnya ketemuan. Dan faktor yang kedua adalah video callan yang intens. Tadi kan yang pertama kan lewat media sosial Facebook, jadi mungkin yang tadinya cuma hanya inbox ya, cuma biasa-biasa aja, akhirnya lewat video call itu mereka tadinya cuma berteman lewat Facebook, akhirnya mereka video call, tanya-tanya, komunikasinya menjadi intens. Video call lalu kan bertanya, boleh nggak aku minta nomor WA kamu, bisa dihubungi lewat WA, LAN, atau WeChat. Dari situlah mereka tukar nomor HP. Lalu komunikasi yang intens dimulai. Dari komunikasi itulah, dari mereka yang tidak kenal, mungkin yang berjauhan, mungkin yang di luar negeri, atau mungkin antar kota, mungkin antar pulau, saling komunikasinya itu sangat intens banget. Jadi dari di situ mereka akhirnya kan, kita berteman udah lama, video call udah lama, akhirnya pertemuan darat dimulai dan berakhirlah di hotel. Dari hotel itulah masalah dimulai. Kalau sampai gini-gini kan akhirnya terjadi perceraian. Akhirnya mereka memilih selingkuhannya, ada yang
mereka udah lari sampai akhirnya mereka memilih pasangannya, tapi karena ketahuan akhirnya terjadilah perceraian. Lalu yang ketiga yang menduduki peringkat ketiga di era milenial ini penyebab perceraian adalah reoni. Banyak kan sekarang orang kalau sibuk bekerja, tadinya itu sibuk bekerja di luar negeri atau mungkin di luar kota. Tuh dulu waktu SMA itu temennya itu komunikasinya itu jarang, sekarang sudah sama-sama menikah di usia yang mungkin 30-an, 40-an, udah sama-sama sudah membangun rumah tangga, akhirnya yuk reuni yuk sama-sama sekolah. Dari reuni itulah ketemuan dimulai. Jadi saat mungkin waktu ketemuan reuni, mungkin reuni SMA atau mungkin reuni waktu Anda lagi kuliah. Jadi reuni itu kan semua ketemu ya, dari berbagai macam kota ketemu, akhirnya mereka saat lagi reuni ketemu kan cipika-cipiku, tukar nomor HP, selanjutnya terserah Anda. Ada yang mereka main belakang ketemuan lalu berakhir di hotel, check-in lah, inilah itulah. Awalnya berteman aja, kita lama nggak ketemu ya, dulu kamu itu loh cewek aku, dulu mas aku dulu naksir kamu, sekarang kamunya hidupnya sudah serba ada ya, tapi sayangnya nggak sama aku. Akhirnya kan yaudah kita ketemuan, dari situlah masalah dimulai. Lalu yang keempat adalah menduduki peringkat keempat adalah komitmen ya kurang. Jadi kalau di antara kedua belah pihak, antara suami dan istri itu komitmennya kurang, itu rawan sekali dengan perceraian. Jadi komitmen itu harus benar-benar tertanam. Kalau Anda memang komitmen untuk satu orang, ya sudah satu orang itu. Anda harus bisa menjaga komitmen Anda. Jangan Anda mudah terpengaruh dengan suasana sikon Anda yang memadai, akhirnya Anda selingkuh, itu enggak banget. Jadi komitmen itu sangat berpengaruh banget dalam kehidupan rumah tangga Anda. Dan yang kelima adalah hadirnya orang ketiga. Di era milenial ini, dari hadirnya orang ketiga itu mudah banget. Kalau zaman dulu hadirnya orang ketiga kan susah, tetangga juga nggak enak, mau sama antar kota itu hubungannya juga susah banget, karena dulu HP itu juga nggak secanggih yang sekarang. Tetapi kalau sekarang kan begitu cepet banget, itu komunikasi itu lebih cepet dari yang dulu, dari nggak bisa kita bayangkan ya. Jadi hadirnya orang ketiga itu cepet banget. Tadinya rumah tangga baik-baik aja, karena satunya itu membuka Facebook, akhirnya timbul perkenalan, teleponan dengan teman Facebooknya, akhirnya timbullah orang ketiga. Lalu kadang kalau punya suami kaya banget, ganteng banget, akhirnya datang pelakor. Begitu juga dengan sebaliknya, atau mungkin karena nggak puas soal ranjang akhirnya selingkuh, sehingga hadirnya orang ketiga itu mengacaukan pernikahan Anda. Dan yang keenam adalah kondisi ekonomi yang terjepit, alias kondisi keuangan yang pas-pasan itu mendorong seseorang itu untuk ada yang selingkuh, ada yang ingin mengakhiri hidup, ada yang perempuan itu gak bisa hidup pas-pasan, dia terbiasa hidup yang serba ada, akhirnya hidup yang pas-pasan dengan suaminya, akhirnya semenjak hidup dengan kamu kok aku hidupnya seperti ini, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli ini, aku nggak mau lah. Akhirnya dia cari kenalan di luar, cari yang lebih tajir, akhirnya terjadilah perceraian. Terkadang masalahnya juga sepele banget ya, namanya masalah ekonomi juga. Masalah ekonomi itu sangat luar biasa banget. Atau mungkin lakinya karena dulu itu mungkin hidupnya lumayan oke, tapi semenjak menikah itu entah karena apa itu ekonominya drop banget, akhirnya dia meninggalkan istrinya, cari perempuan yang lebih kaya. Jadi faktor ekonomi, ada yang karena faktor ekonomi istrinya menjadi wanita panggilan, ada yang faktor ekonomi lakinya tuh nekat mendekati para janda untuk menguras hartanya. Jadi berbagai macam persoalan itu ada dalam rumah tangga. Jadi kondisi ekonomi itu juga sangat berpengaruh banget. Jadi makanya sebelum menikah, tata ekonomi Anda dulu, setidaknya itu Anda punya penghasilan setiap bulan yang diyakini nanti setelah menikah itu nggak akan kekurangan uang. Kalaupun kekurangan kan kalau sudah sama-sama dewasa itu saling bisa membantu. Mungkin suaminya kondisi ekonominya lagi drop, istrinya juga bisa membantu dalam hal keuangan, bisa dengan usaha karena punya skill bisa membantu suaminya. Lalu yang ketujuh adalah perbedaan prinsip. Namanya berbeda prinsip dalam berumah tangga itu wajar-wajar aja. Namanya berbeda jenis kelamin, berbeda prinsip kan sama aja. Jangankan berbeda jenis kelamin,
sama-sama perempuan, sama-sama wanita, itu prinsipnya berbeda. Jangankan sama-sama jenis kelamin ya, anak yang dilahirkan dari rahim yang berbeda, dari ibu yang sama dan bapak yang sama, itu prinsipnya juga sudah berbeda, karakter berbeda, apapun berbeda. Apalagi ini udah berbeda jenis, udah berbeda didikan, mungkin berbeda kota dengan adat yang berbeda. Jadi perbedaan prinsip itu wajar aja. Kalau salah satu ada yang mengalah, itu perceraian bisa dihindari. Tetapi kan ada yang sama-sama ngotot mempertahankan prinsipnya masing-masing, sehingga sama-sama nggak mau mengalah, sama-sama ingin menang sendiri, ingin mempertahankan prinsipnya masing-masing. Akhirnya terjadilah perceraian. Dan yang terakhir adalah jarangnya bertemu. Ada yang mungkin walaupun satu rumah, tetapi mungkin kerjanya itu sipnya satunya istrinya sip malam, yang suaminya sip siang, jadi ketemunya jarang banget, sehingga satunya merasa kesepian, satunya merasa kurang diperhatikan, atau mungkin salah satunya bekerja di luar kota sehingga satunya itu kebutuhan batinnya kurang terpenuhi, akhirnya mencari jalan pintas di luar sana alias jajan atau mencari kepuasan di luar. Atau mungkin jarang ketemu karena pasangannya mungkin di luar negeri, ekonomi sudah dikasih, tetapi hal batin itu nggak bisa dibohongin lagi, jarang ketemu, sehingga terjadilah orang ketiga. Akhirnya jarang ketemu kan jadi bosen banget sih, dikasih uang tapi jarang ketemu banget aku dengan suami aku di luar negeri, aku di rumah sendirian, uang ada tapi tersiksa batin banget kalau malam tidur sendiri, nggak ada tempat untuk mencurahkan kerinduan. Akhirnya terjadilah percekcokan hingga mengarah ke perceraian. Begitu juga sebaliknya, yang di luar negeri istrinya di rumah setia baik-baik aja, tetapi nggak kuat dengan godaan, akhirnya juga terjadi percekcokan dan mengarah ke perceraian. Untuk sahabat YouTube saya yang punya masalah seputar ranjang, masalah seputar seks, masalah obat herbal, kesehatan, atau masalah keluarga, Anda bisa bertanya dan tulis di kolom komentar. Di next video saya akan menjawab pertanyaan dari Anda, atau Anda bisa menghubungi lewat WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.